semuanya, aku Nisa. Jadi, aku mau review film Too Big to Fail yang disutradarai oleh Curtis Hanson tahun 2011. Nah, di review kali ini aku bakal sambungin ke teori yang kira-kira itu cocok untuk menganalisis film tersebut. Let's go! Nah, ini dia sinopsis singkatnya. Jadi film Too Big to Fail ini mengisahkan krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008 yang dipicu oleh runtuhnya pasar perumahan. Di film ini berfokus pada upaya Menteri Keuangan dan Ketua Federal Reserve dalam mencegah kehancuran sistem keuangan nasional. Karena setelah gagalnya penyelamatan Lehman Brothers yang akhirnya bangkrut, kepanikan ini menyebar ke pasar keuangan global dan mengancam berbagai lembaga keuangan besar termasuk AIG. Untuk mencegah krisis yang lebih luas, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah luar biasa untuk solusinya. Dalam film ini juga menggambarkan dilema pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperlihatkan bagaimana krisis tersebut melahirkan konsep too big to fail, yaitu ketika kondisi perusahaan-perusahaan keuangan besar dianggap harus diselamatkan karena gagalnya itu dapat mengancam perekonomian secara keseluruhan. Nah, pada awal film terlihat bahwa sektor keuangan Amerika itu sangat bergantung pada mekanisme pasar. Bank-bank investasi bebas melakukan transaksi keuangan yang berisiko tinggi karena percaya bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri. Namun, kenyataannya berbeda karena ketika harga properti turun dan kredit macet meningkat, pasar ini kehilangan kepercayaan. Bank tidak lagi bersedia memberikan pinjaman kepada bank lain sehingga sistem keuangan mengalami kelumpuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar itu tidak selalu mampu menjaga stabilitas ekonomi. Analisis ini sesuai dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa pasarnya dapat gagal mencapai keseimbangan yang sehat ketika permintaan itu menurun dan aktivitas ekonomi melemah. Setelah Lehman Brothers bangkrut, pemerintah Amerika Serikat ini mulai melakukan berbagai upaya penyelamatan terhadap sistem keuangan. Salah satunya adalah bailout terhadap perusahaan asuransi AIG dan penyusunan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Dari perspektif liberalisme intervensionis, tindakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diperlukan ketika pasar mengalami kegagalan. Pemerintah tidak mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi, tapi berusaha mengembalikan kepercayaan pasar agar sistem keuangan dapat berfungsi kembali. Hal ini sejalan dengan pemikiran Keynes bahwa intervensi negara itu diperlukan untuk memperbaiki fungsi pasar, bukan menggantikannya. Film ini juga menunjukkan bahwa krisis di Amerika Serikat dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan adanya interdependensi ekonomi global. Nah, globalisasi ini membuat lembaga keuangan antar negara saling terhubung sehingga masalah yang muncul di satu negara dapat memengaruhi perekonomian dunia. Dijelaskan juga bahwa deregulasi dan globalisasi sektor keuangan menjadi salah satu penyebab cepatnya penyebaran krisis finansial tahun 2008. Film Too Big to Fail ini juga dapat dipahami sebagai kritik terhadap liberalisme ortodoks yang terlalu mempercayai mekanisme pasar. Deregulasi sektor keuangan membuat lembaga perbankan mengambil resiko yang sangat tinggi tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, ketika krisis terjadi, pemerintah justru harus turun tangan menyelamatkan sistem yang sebelumnya dibiarkan berjalan secara bebas. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana pasar bebas tetap membutuhkan regulasi agar stabilitas ekonomi dapat dipertahankan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi berdasarkan analisis menggunakan perspektif liberalisme intervensionis, film Too Big to Fail ini menunjukkan bahwa pasar bebas itu memiliki peran penting dalam sistem ekonomi, tapi tidak selalu mampu mengatasi krisisnya secara mandiri. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah itu perlu melakukan intervensi untuk membalikan stabilitas ekonomi dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dengan demikian, film ini tidak menunjukkan kegagalan liberalisme secara keseluruhan, melainkan memperlihatkan keterbatasan liberalisme ortodoks dan mendukung gagasan Keynes bahwa negara itu harus hadir ketika pasar tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. See you in next video.